Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim alaih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sembari mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad Hizam Al-Hizami Al-Hawran An-Nawawi Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 631 Hijriah di Nawa atau di Suriah, meninggal pada 24 Rajab pada tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini setiap harinya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan mencintai satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Beliau selalu mengamalkan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan apapun. Seorang sahabat ini rajin mengamalkan satu surah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Beliau adalah Muawiyah Muzni. Pada suatu ketika terdengarlah kabar bahwa Muawiyah Muzni ini telah meninggal dunia. Pada ketika itu malaikat Jibril alaihi salam datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menyaksikan bahwa seorang sahabatmu telah meninggal dunia? Nah, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melihat, menyaksikan mayat atau jenazah sahabatnya itu. Tidak terlepas dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan fardu kifayahnya. Pada ketika itu, di dalam sebuah riwayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah Muawiyah Muzni ini bersama malaikat Jibril alaihi salam dan 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut menyolatkan jenazah Muawiyah Muzni tersebut. Masya Allah.
Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal ini kepada malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Jibril alaihi salam dan mengenai Muawiyah Muzni ini. Wahai Jibril, apa yang diperbuat Muawiyah Muzni, sahabat saya ini, sehingga engkau dan 70.000 malaikat lainnya ikut serta menyolatkan beliau? Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa hidup Muawiyah Muzni ini adalah dia rajin sekali, dia istiqomah sekali membaca Qul huwallahu ahad, membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau sering membaca ini secara istiqamah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan apapun, dia pasti membacakan Qul huwallahu ahad. Maka dari itu Allah angkat derajat manusia ini, Allah angkat derajat Muawiyah Muzni ini, sehingga dia disolatkan 70.000 malaikat. Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu boleh kita petik hikmah, kita ambil pelajaran dari kisah yang singkat ini. Allah bisa saja mengangkat derajat seseorang itu bukan karena besarnya amalannya, tetapi walaupun kecil amalannya, tetapi istiqamah, insyaAllah Allah akan angkat derajatnya. Selain dia tidak mensyirikkan Allah, dia patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, insyaallah Allah akan angkat derajatnya. Baca Qul huwallahu ahad, jangan pelit. Setiap selesai salat, sempatkan membaca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung cabut. Zikir-zikir kek sebentar, baca suratul Ikhlas minimal 3 kali atau sekali pun cukup. Jangan langsung cabut, baca minimal sekali suratul Ikhlas. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad itu sebanyak 3 kali, itu fadilahnya sama menghatamkan satu Al-Quran. Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani, dari ayahnya Mu'adz bin Anas Al-Juhani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin, banallahu lahu qasran fil jannah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan hadiahkan,
Allah akan bangunkan, Allah akan berikan bagi orang yang membaca suratul Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad ini, istana baginya di surga. Masya Allah. 10 kali Allah bangunkan istana di surga. Allah hadiahkan baginya istana di surga. Masya Allah. Maka sempatkan untuk membaca suratul Ikhlas ini. Sempatkan sesempat mungkin, sebisa mungkin. Begitu kita ingat, baca. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin lam yamut hatta yara makanahu fil jannati aw yura lahu." Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 1000 kali, maka Allah tidaklah dia mati sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di syurga. Masya Allah. Maka ayo mari sama-sama kita amalkan, kita bacakan suratul Ikhlas ini sebanyak mungkin. Kita berharap Allah memberikan, hadiahkan surga yang lebih banyak lagi untuk kita. Kenikmatan-kenikmatan surga yang lebih banyak lagi buat kita. InsyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 8, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan kebajikan akan mendapatkan syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan bersama-sama. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.